Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifatur Rahmah dari kelompok 16 bersama rekan saya akan menjelaskan tentang fikih politik. Di sini terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama pengertian fikih politik, yang kedua sistem politik Islam, yang ketiga ruang lingkup siasah, yang keempat hubungan Islam dan politik, sedangkan yang kelima adalah alasan Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Oke, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian fikih politik. Pengertiannya adalah siasa adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab, yakni berasal dari kata sa'asa, yang artinya memimpin, memerintah, mengatur, dan melatih. Sedangkan secara istilah adalah tindakan yang mulia yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, upaya manusia untuk mengatur manusia lainnya. Bisa juga dikatakan pemimpin yang mengurusi sesuatu untuk kemaslahatan yang dilihatnya untuk umat terhadap sesuatu yang tidak terdapat nas secara khusus dan pada urusan yang tidak permanen atau tetap tetapi berubah-ubah atau bisa disebut dinamis, mengikuti perubahan situasi, kondisi, waktu, dan masalah-masalah. Pengertian lain yang semakna adalah apa yang disampaikan oleh ahli syariati, bahwa ia adalah tidak hanya menjalankan sebagai fungsi pelayanan atau khidmat, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau islah. Kaitannya dengan hal ini, kajian fikih siasa meliputi pengalaman hubungan, mengikuti pengalaman hubungan sesama warga negara, sesama lembaga negara. Implementasi dari fikih siasa telah dimulai sejak Rasulullah mengatur dan mengarahkan umatnya sejak menuju tatanan sosial budaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tampak setelah Rasulullah melakukan hijrah. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah tinggal di Mekah. Kemudian hal ini diteruskan oleh keempat Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti selanjutnya. Oke, dan poin yang kedua adalah sistem politik Islam. Siasat syariah, kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Sedangkan menurut Abdurrahman Tejas, siasat syariah adalah hukum-hukum yang mengatur umat sesuai syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan. Politik dalam Islam menjurus pada kegiatan manusia mengenai usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah sesuai sistem kenegaraan dan pemerintahan. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik, dan berikanlah padaku daripada sisimu kekuasaan yang menolong. Surat Al-Isra ayat 80. Berdasarkan landasan tersebut, para ulama mengatakan bahwa Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan negara apa yang tidak dihapuskannya melalui Al-Quran. Di sisi lain terdapat persamaan makna antara kata hikmah dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmah sebagai kebijaksanaan dan kemampuan menangani suatu masalah sehingga mendapatkan manfaat atau menghindarkan dari mudarat. Dengan demikian, sistem politik Islam adalah sesuatu konsepsi yang berisikan antara lain keterikatan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai agama Islam atau sesuai dengan
sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmatul Faiza dari kelompok 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang siasah dan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup siasah. Yang pertama, siasah dusturiyah, yakni perundang-undangan. Pada bagian ini meliputi pengkajian tentang hukum tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, siasah dauliyah atau politik luar negeri. Pada bagian ini mencakup hubungan perdata internasional atau siasa al-du'ali al-khos dan hubungan internasional atau siasa al-du'ali al-am. Yang ketiga, siasa maliyah atau politik keuangan dan moneter. Bagian ini membahas tentang semua sumber keuangan negara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan Islam dalam politik. Sebenarnya, dalam Islam sendiri tidak terdapat sistem ketatanegaraan atau sistem politik karena Nabi tidak mengajarkan suatu pemerintahan tertentu. Namun, terdapat seperangkat etika bagi berkehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat, misalnya tentang ketaatan pemimpin, keadilan, dan musyawarah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Pertama, karena hukum kisos atau hukuman bagi pencuri, zina, judi, homer tidak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan politik. Yang kedua, Rasulullah adalah pemimpin umat untuk urusan dunia akhirat, yang berarti ini juga berkaitan dengan politik. Yang ketiga, ijma sahabat tentang pemilihan kepala negara, pengangkatan gubernur dan kodi, dan juga pendirian Baitul Mal itu juga merupakan politik dalam Islam. Maka dari itu, itulah alasan mengapa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.